Apa ada hadis yang mengatakan pada dulu Rasulullah keluar dari lab lalu pedangnya dicuil terus dihitung atom apa nih elektronnya ono hadis kok ono nggak ada gitu loh ya. Lah terus karo ya Nabi karo ini wahyu gitu loh ya. Baru sekarang ini tahunya menungso. Inilah mukjizat ya yang kita yang hidup 14 abad setelah Rasulullah mengetahui itu mukjizatnya. Kalau umatnya Nabi Musa tentang tongkat membelah Laut Merah, ya zaman itu tok wis. Nabi bisa menghidupkan orang mati, ya zaman itu tok. Tapi mukjizat Al-Qur'an sekarang kita bisa melihat ini. Itu pemahaman yang relatif simpel begitu ya. Nah, jadi begitu. Nah, kembali ke besi tadi saya singgung, Ibu Pak, ini ada terjemahan yang di Al-Qur'an ini juga salah, Pak, nggih. Harus dikoreksi gitu. Ini anjala ini kan turunkan ya. Tapi anjala yang kedua ini bukan turunkan, tapi ciptakan, Pak. Ya. Ini loh, redaksinya sama, persis ini wa anjalna, tapi yang pertama turunkan, yang kedua kami ciptakan. Masa dua kata yang sama diterjemahkan berbeda? Ya. Nuzulul Quran itu kan diturunnya Quran, bukan diciptakannya Quran, bukan begitu. Ya. Anjala minas sama'i man itu diturunkan air dari langit, begitu ya. Itu ya. Nah, kalau menciptakan dalam Al-Qur'an itu ada khalaqa, fatara, ja'ala, sona'ah. Ya, itu. Jadi mestinya ini kami turunkan, Pak nggih. Nah, itu. Nah, kalau diturunkan, kemudian pertanyaannya kan wa anjalna hadida. Kami turunkan besi. Jadi ketika mengubah maknanya itu barangkali memang penerjemah nggak bayangkan kalau besi diturunkan. Ya, besi turunkan. Besi ini Suramadu, turunkan ke langit. Apa yang terjadi? Kukut Surabaya. Ya. Karena akan menghasilkan getarannya luar biasa, ambruk kabeh bangunan-bangunan dhuwur itu ya. Nek segoro langsung ono tsunami, buar itu. Nah itu. Ya. Makanya kemudian diubah artinya menjadi kami ciptakan. Tapi ya salah gitu kan ya. Nah, gitu. Nah, sekarang kami turunkan besi. Lah kok iso besi diturunkan? Ya apa? Gak masuk akal ya. Ya, kene akale dilebok-lebokno lek ngono. Pak, barangkali kita pernah ingat pelajaran SMA kita dulu tentang teori atom. Ya, teori atom itu siapa dulu pertama kali mencetuskan? Itu katanya pemuda Yunani namanya Demokritus. Demokritus itu membayangkan setiap sesuatu itu dipecah-pecah menjadi bagian yang tidak bisa dipecah lagi dan itu disebut atomos. Nah, jadi atom besi kalau begitu diturunkan, diturunkan namanya diturunkan itu pasti turun dhuwur. Lalu bayangan kita pertama nok dhuwur apa? Ya, kita bayangkan dulu manuk emprit. Misalkan manuk emprit itu mengandung zat besi, gitu kan ya, teleke manuk emprit. Seandainya telek manuk emprit itu mengandung zat besi, mari kita beternak burung emprit untuk apa? Untuk membangun industri emprit steel, gantinya Krakatau Steel, ya itu. Tapi sayangnya teleke gak mengandung zat besi, wis kukut tuh, gak usah, ya. Nah ini, ya. Nah jadi ternyata bukan telek manuk. Ya, zat besinya tidak ada di situ. Ya udah, lupakan gagasan membangun emprit steel industries ya. Nah, kita terus membayangkan di atasnya lagi apa? Di atas burung-burung bulan. Wah, bulan membayangkan apa dari bulan? Oh, meteor. Iya. Ya, meteor memang mengandung logam-logam ya sampai terjadi cekungan dan lain-lain. Ya, bahkan di Yunani kemudian ada apa namanya? Itu mitologi kapak Thor yang dibawa oleh siapa itu? Hercules atau siapa ya? Itu ya. Nah itu kan sebenarnya logam ya, logam-logam yang kemudian dimistifikasi dari dewa dan lain-lain itu ya. Tapi intinya itu logam. Nah terus dari mana lagi? Dari bintang-bintang Ibu Bapak ya. Ini jadi inti bintang itu begini. Jadi proses terjadinya bintang ya, dari proton tumbukan begitu, reaksi berantai ya, kemudian ini Pak ya. Jadi begini ya, prosesnya tuh kemudian ini
ini gambaran bintang, ini helium, hidrogen, helium, karbon, neon. Nah, ketika temperatur bintang itu mencapai 1 juta derajat Celcius, mulai terbentuk atom besi, Fe. Ya. Lalu makin panas lagi, lebih berat dari Fe tercipta di situ. Jadi prosesnya itu memang di temperatur yang sangat tinggi. Itu. Ya, logam-logam itu. Jadi bukan di bumi begini. Ya, tapi pada tempat yang temperaturnya sangat tinggi. Nah, ketika pusat bintang temperaturnya itu mencapai 15 juta derajat Celcius, bintang itu sudah diambang sakaratul maut. Dan ketika bintang mati itu satu prosesnya, salah satunya adalah supernova, ya. Dan ketika bintang mati, maka kemudian seluruh kandungan bintang itu dipancarkan ke seluruh ruangan, termasuk besi. Maka wajar kalau Al-Qur'an kemudian mengatakan wa anzalna hadida, ya, karena sebagiannya nyampe ke bumi, begitu, ya. Nah, jadi itu sebenarnya Ibu Bapak, ya. Tapi sekarang saya mau bicara mukjizatnya. Kalau tadi itu kan bisa menjadi inspirasi ilmiah, ya. Bapak, ini atom. Surat Al-Hadid, surat ke-57. Ibu Bapak perhatikan, sekarang saya mohon Ibu Bapak menghitung lingkaran-lingkaran yang saya keluarkan. Lingkaran-lingkaran itu mengelilingi kata lafal Allah. Jadi contohnya sabbahalillah. Nah, ini Pak nggih. Lillah. Nah, itu ya, Allah. 1. Surat Al-Hadid sampai surat Al-Hadid ayat 25 tadi yang ada ayatnya yang mengatakan wa anzalna hadida, dan telah kami turunkan besi. Oke, Bu, tolong dihitung Bu, ini 1 2, oke, tolong dihitung. 5, oke. Tolong dihitung terus nggih. Berapa, Bu? 7. Oh, dilafalkan Bu. 8, 9, berapa tadi? 14 ya? 14? 15? Oh, Bu, disuarakan Pak. 26 nggih. 26 Pak nggih. Ini tadi ayatnya mengatakan wa anzalna hadida fi ba'sun syadidun wa manafi'ul linnas. Jadi kami turunkan besi, kami turunkan atom besi. Oke. Surat ke-57 ayat 25. Lafal Allah dari ayat pertama sampai ayat 25 ada berapa tadi? 26. Pinten Pak? 26 nggih. Imut nggih, 26. Sekarang ingat-ingat pelajaran SMA kita, pelajaran kimia Pak nggih. Kita lihat tabel ini Pak nggih. Ini sih enggak itu untuk orang Islam, Mendeleev ini orang Rusia atau orang mana ya. Mak, lihat ini. Apa ini Pak? Fe. Fe itu apa? Besi. Angkanya berapa itu? 26. Disebut apa? Dalam tabel ini angka itu disebut apa? Disebut nomor atom. Menyatakan apa? Menyatakan jumlah elektron atom besi. Menyatakan jumlah proton atom besi. Sama dengan jumlah apa tadi? Jumlah lafal Allah di dalam surat Al-Hadid, besi. Apa ada hadis yang mengatakan pada dulu Rasulullah keluar dari lab, lalu pedangnya dicuil, terus dihitung atom elektronnya. Ono. Hadis kok ngono. Enggak ada. Gitu loh ya. Lah terus karo ya Nabi karo. Ini wahyu. Gitu loh ya. Baru sekarang ini tahunya menungso. Inilah mukjizat. Ya, yang kita yang hidup 14 abad setelah Rasulullah mengetahui itu mukjizatnya. Kalau umatnya Nabi Musa tentang tongkat membelah Laut Merah, ya zaman itu tok wis. Nabi bisa menghidupkan orang mati, ya zaman itu tok. Tapi mukjizat Al-Qur'an sekarang kita bisa melihat ini. Itu loh. Nah, ya. Ini enggak itu tuh orang Islam ini. Kalau kita ingat tabel periodik ini. Ono Fe 26. Apa do karo jumlah lafal Allah. Gitu. Iki tinggu wong-wong sing mokong Islam itu. Sing gak percaya, kawandane gak percaya. Sing gak percaya, pancen nggonmu pantes nek neraka paling ya ngono gitu loh ya.
Mokong itu kandani gitu. Nah ini, oke. Nah jadi itu ya. Nah ini Pak. Nah ini nomor atomnya tadi ya. Nah ini atomic number.